Bapak Bom Hidrogen China. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Amerika Serikat selalu curiga bahwa China telah mencuri teknologi senjata nuklir mereka karena perkembangan bom hidrogen China yang begitu cepat. Dari uji coba ledakan bom atom pertama Amerika Serikat hingga terobosan bom hidrogen China, Amerika Serikat menghabiskan waktu 7 tahun dan 3 bulan, sedangkan China hanya menggunakan waktu 2 tahun 8 bulan. Kemudian, Amerika Serikat merealisasikan senjata nuklir yang dapat dibawa roket untuk menghantam negara manapun. China mengejar dengan ketat di belakangnya. Yang paling mengejutkan Amerika Serikat adalah hampir setengah abad sejarah pengembangan bom nuklir, Amerika Serikat telah melakukan uji coba nuklir sebanyak 1054 kali, sedangkan China menyelesaikan semua pengumpulan data uji coba hanya dalam 45 kali. Amerika Serikat benar-benar tidak habis berpikir bagaimana hal ini dapat terjadi. Sampai baru pada akhir abad ke-20, seorang figur yang telah disembunyikan selama 30 tahun oleh China akhirnya dideklasifikasi. Orang-orang di dunia baru menyadari bahwa China ada seorang super genius yang melampaui seluruh era ilmuwan di China, atau 5 generasi ilmuwan dari Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Prancis. Beliau secara mandiri menyelesaikan teori dasar dan struktur pengembangan bom hidrogen, mendorong teknologi senjata nuklir China ke tingkat standar dunia. Dengan adanya teknologi pengembangannya, tidak ada negara barat yang berani menyentuh China lagi. Beliau adalah Yu Min, dikenal sebagai Bapak Bom Hidrogen China. Di era saat China masih sangat miskin, dalam menghadapi blokade teknis barat yang sangat ketat, bagaimana Bapak Yu Min secara mandiri menerobos pengembangan bom hidrogen dan mencetak rekor. Dari dokumen yang dideklasifikasikan, julukan Bapak Bom Hidrogen China jauh dari ringkasan kelebihannya yang luar biasa. Seperti diketahui, kekuatan dahsyat bom hidrogen ribuan kali lipat dari bom atom. Meskipun China berhasil menguji coba bom atom pertama pada tahun 1964, namun dunia masih senantiasa disertai ancaman nuklir Amerika Serikat. Oleh karena itu, China harus mengembangkan bom hidrogennya sendiri. Itulah sebabnya Bapak Yu Min memutuskan untuk meneliti bom hidrogen negeri Panda. Berhubung kunci kekuatan nuklir yang tertutup rapat oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet, China hanya tahu bahwa senjata atom hidrogen dapat dibuat saat itu dengan menggunakan energi yang dilepaskan oleh reaksi fusi nuklir dari isotop hidrogen, deuterium, dan tritium untuk peledakan. Namun, China sama sekali tidak tahu bahan spesifik apa maupun konfigurasi desain yang bagaimana harus digunakan. Cara pendekatan Amerika Serikat adalah membakar duit dan menggunakan akselerator partikel untuk eksperimen tumbukan memverifikasi kombinasi tumbukan mana yang paling ideal. Namun, metode yang menelan biaya banyak uang dan sumber daya material ini sama sekali tidak realistis bagi China yang masih sangat miskin pada tahun 1960. Jika China melakukan hal yang sama, seluruh kekayaan negara China pasti akan bangkrut dan memasuki jalan buntu. Pada saat itu, Bapak Yu Min menunjukkan keunggulannya untuk pertama kalinya. Dengan pena dan kertas, beliau menyimpulkan hasil tes pada kertas konsep dan menetapkan rute teknis menggunakan bahan lithium deuteride. Pencapaian ini telah menghemat waktu bertahun-tahun untuk penelitian bom hidrogen China. Namun, langkah ini hanya menyelesaikan masalah material. Dan hal yang lebih sulit berikutnya adalah struktur bom hidrogen. Bagaimana dalam waktu sekejap dapat meledakkan bom hidrogen mencapai suhu tinggi 40 juta derajat Celcius. Karena ini hanya dapat dilakukan dengan bom atom kecil. Jadi, banyak orang secara alami bertanya, apakah mungkin untuk membungkus cangkang bola yang terbuat dari lithium deuteride pada permukaan luar bom atom? Lalu, dengan menggunakan suhu tinggi yang dihasilkan oleh bom atom untuk memicu reaksi fusi nuklir lithium deuteride. Ketika para ilmuwan mengira mereka melihat cahaya, konsep kalkulasi Bapak Yu Min langsung menumbangkan rencana tersebut. Karena bom atom tidak akan menyalakan kulit terluar untuk membentuk fusi nuklir. Pukulan ini cukup fatal
sehingga menyebabkan para eksekutif senior putus asa. Apakah bom hidrogen masih dapat terus dikembangkan? Untungnya, mereka tidak menyerah begitu saja. Pada saat itu, ketua tim menyarankan untuk memasukkan bahan lithium deuteride ke dalam bom atom untuk meningkatkan kekuatan ledak bom atom. Setelah Bapak Yumin menganalisis lagi dan menyimpulkannya di atas kertas, sebuah penemuan mengejutkan akhirnya terlahirkan. Satu bom hidrogen setara dengan kekuatan 1000 bom atom. Perhitungan tingkat ledakan nuklir membutuhkan daya komputasi yang tak terbatas, sehingga Amerika Serikat dapat mengandalkan keunggulan absolut komputer pada saat itu untuk melakukan perhitungan ledakan nuklir dengan cepat. Tetapi pada tahun 1960, China hanya memiliki komputer biasa yang hanya dapat melakukan perhitungan 50.000 per detik. Dengan kata lain, seumur hidup Anda tidak akan pernah berhasil menghitung ledakan nuklir yang akurat. Tetapi keaksaraan Bapak Yumin sebagai seorang super jenius mulai memainkan perannya. Dengan fondasinya yang tak terduga, beliau berhasil melepaskan diri dari kendala kondisi objektif dan membangun model perhitungan yang ideal dengan cara yang disederhanakan, menghemat perhitungan, dan akhirnya menyelesaikan desain bom hidrogen yang lengkap. Pada tanggal 17 Juni 1967, China berhasil melakukan uji coba bom hidrogen pertama kalinya di wilayah baratnya. Setelah itu, Bapak Bom Hidrogen China, Bapak Yumin, mengantisipasi bahwa penelitian nuklir Amerika Serikat pasti telah mencapai batasnya, dan mereka pasti akan mempromosikan larangan uji coba nuklir di seluruh dunia. Seperti prediksi, pada tanggal 29 Juli 1996, China berhasil melakukan uji coba nuklir terakhir dan menyelesaikan pengumpulan semua data besar. Keesokan harinya, China langsung mengumumkan aksesi ke perjanjian larangan uji coba nuklir komprehensif yang diajukan Amerika Serikat. Terus terang, tanpa Bapak Yumin, China mungkin masih dapat memiliki senjata nuklir, tetapi level kemampuannya tidak akan lebih hebat dari India, dan tidak mungkin menjadi salah satu dari 5 kekuatan nuklir terbesar di dunia. Berkat kontribusi dan inovasi Bapak Yumin, rudal balistik antar benua Tongfeng Express China dapat dilengkapi dengan taring tajam, sehingga negara-negara barat hanya berani menggertak dari jauh tanpa berani menyentuhnya. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!